Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwa Sabrina dengan nomor induk mahasiswa 200701614. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sekolah inklusi yang ideal. Yang pertama adalah pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang setara di kelas biasa bersama teman-teman usianya. Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi, di mana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Menurut Termansyah 2009, mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Selanjutnya, apa sih perbedaan sekolah inklusi dan SLB atau sekolah luar biasa? Selama ini anak berkebutuhan khusus disediakan fasilitas pendidikan yang disesuaikan dengan derajat dan jenis kekhususannya yang disebut dengan sekolah luar biasa atau yang biasa kita kenal dengan SLB. Namun, sekolah luar biasa masih menjadi tembok pemisah bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini menghambat proses interaksi di antara mereka. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang tersingkirkan dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan anak berkebutuhan khusus, dan begitupun sebaliknya. Anak berkebutuhan khusus merasa bukan bagian dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dalam pelaksanaan pendidikannya, seperti sekolah SLB yang di dalamnya terdapat spesialisasi terhadap anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan hambatannya, seperti SLBA untuk sekolah anak tunanetra, SLBB untuk sekolah anak tunarungu, SLBC untuk sekolah anak tunagrahita, dan SLDB untuk sekolah anak tunadaksa. Pada pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan perlakuan khusus ataupun hak-hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya adalah tujuan dan sejarah munculnya sekolah inklusi. Tujuannya adalah mendorong terwujudnya partisipasi penuh kelompok berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat dan menciptakan generasi penerus bangsa yang mempunyai empati dan tenggang rasa yang tinggi. Sejarah munculnya sekolah inklusi adalah seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok berkebutuhan khusus dalam menyuarakan hak-haknya. Maka kemudian muncullah sebuah konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah Convention on the Right of Persons with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada Maret 2007 pada pasal 24. Dalam konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Selanjutnya adalah jumlah anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi di Indonesia. Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia ternyata cukup besar. Saat ini Indonesia memang belum memiliki data yang akurat dan spesifik tentang berapa banyak jumlah anak berkebutuhan khusus. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah anak berkebutuhan khusus yang berhasil didata ada sekitar 1,5 juta jiwa. Namun secara umum, PBB memperkirakan bahwa paling sedikit
ada 10% anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia jumlah anak usia sekolah yaitu 5-14 tahun ada sebanyak 42,8 juta jiwa. Jika mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta jiwa anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah bagaimana seharusnya suasana sekolah inklusi yang ideal. Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus seharusnya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran, yang memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Kemudian terciptanya hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya di kelas, tersedianya fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri, memberikan pemahaman kepada anak yang tidak berkebutuhan khusus agar dapat menerima dan memahami, memberikan pemahaman dan mengandung dorongan untuk lebih percaya diri bagi anak yang berkebutuhan khusus, dan memberikan pemahaman bagaimana caranya bertoleransi dan menerima keanekaragaman yang ada. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang siapa yang bisa bersekolah di sekolah inklusi. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang bisa bersekolah di sekolah inklusi adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang memiliki kesulitan melihat, mendengar, tidak dapat berjalan, dan lambat dalam belajar. Namun ternyata secara lebih luas, inklusi juga melibatkan seluruh siswa tanpa terkecuali, seperti anak yang menggunakan bahasa ibu dan bahasa minoritas yang berbeda dengan bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas. Kemudian anak yang beresiko putus sekolah karena korban bencana, konflik, bermasalah dalam sosial ekonomi, daerah terpencil, atau tidak berprestasi dengan baik. Kemudian anak yang berasal dari golongan agama atau kasta yang berbeda, anak yang sedang hamil, anak yang beresiko putus sekolah karena kesehatan tubuh yang rentan atau penyakit kronis seperti asma, jantung, alergi, terinfeksi HIV dan AIDS, kemudian anak yang berusia sekolah tetapi tidak bersekolah. Selanjutnya, menurut Asman 1994 dalam Emawati 2008, model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia adalah yang pertama, kelas reguler inklusi penuh. Artinya, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua adalah kelas reguler dengan klaster. Artinya, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Artinya, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler. Namun, dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Selanjutnya, kelas reguler dengan klaster dan pull out, di mana anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Selanjutnya yang kelima adalah kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, di mana anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler. Selanjutnya yang terakhir adalah kelas khusus penuh, anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Subbab yang ke-8 adalah keadaan dan hambatan sekolah inklusi di Indonesia. Dalam praktiknya, implementasi pendidikan inklusi menemui berbagai kendala dan tantangan. Kendala tersebut adalah kesalahpahaman tentang konsep pendidikan inklusi, peraturan atau kebijakan yang tidak konsisten, sistem pendidikan yang tidak luas, dan sebagainya.
Kemudian kenyataan di lapangannya adalah hal karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diterima belum sesuai dengan kebijakan, seperti dalam hal penerimaan jenis kekhususan, tingkat kecerdasan yang masih di bawah rata-rata, belum ada penentuan batas jumlah siswa yang diterima, serta belum memiliki sarana prasarana khusus. Kemudian dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah belum rata di semua daerah dan masih sangat terbatas, baik dari bantuan teknis yang meliputi keterlibatan dalam pelaksanaan seperti monitoring, pembimbingan, maupun evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi, maupun bantuan non-teknis berupa dana maupun peralatan. Baik, berikutnya, mengapa pendidikan inklusi itu penting? Menurut Purwanto 2005, beberapa alasan pentingnya pendidikan inklusi yaitu semua anak, baik cacat maupun tidak, mempunyai hak untuk belajar bersama-sama dengan anak yang lain. Anak tidak diberi label atau dibeda-bedakan secara rigid, tetapi perlu dipandang bahwa mereka memiliki kesulitan dalam belajar. Tidak ada alasan yang mendasar untuk memisah-misahkan anak dalam pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung menunjukkan hasil yang baik secara akademik dan sosial bila mereka berada pada setting kebersamaan. Kemudian tidak ada layanan pendidikan di SLB yang mampu mengambil bagian dalam menangani anak di sekolah pada umumnya. Selanjutnya, untuk menciptakan sekolah inklusi yang baik, tentunya tidak terlepas dari peran guru, yaitu kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki para guru atau para pengajar. Guru kelas di sekolah diharapkan memiliki beberapa kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi melaksanakan penerimaan siswa baru yang mengakomodasi semua anak, kompetensi melaksanakan kurikulum yang fleksibel dan akomodatif, kompetensi merancang bahan ajar, KBM dan menata kelas yang ramah anak, kemudian kompetensi pengadaan pemanfaatan media adaptif dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.